mau ini informasi? Mungkin saya nanti ada tambahan meluruskan atau bagaimana, silakan. Tadi dibagikan jadwal ini enggak sama Bu Evi? Ini tadi saya sudah share ke Bu Evi ya, terkait jadwal. Ada 4 kali, terus gimana mekanismenya? Teman-teman sekelas ada 75-an ya, kurang lebih ya. Gimana? Halo, bisa dilanjut? Ya, terus ada 4. Terus pembagian kelompoknya bagaimana? Loh, ini kok 54 orang, Rek? Yang lainnya mana? Loh, dari tadi segini. Yang kelas A nggak ikut. Yang kelas kemarin. Ikut Ini Ibu, saya tadi sudah dibubarkan sama Bu Evi, terus kita join lagi. Mungkin ada anak-anak yang udah live duluan. ya minta join aja deh. Coba ini Ya, di baik. sudah buka. Soalnya ini di awal ya harus jelas ininya. Informasi kalau nanti teman-teman nggak hadir. Tadi gimana? Coba sambil di-invite teman-temannya 4 ada 4 memang ada 4 apa ini jadwal untuk praktikum. Terus teman-teman pembagiannya gimana? Jadi demo aja atau teman-teman melakukan? Dibagi 8 kelompok. Kemudian hubungannya dengan 4 kelas itu gimana? 4 waktu praktikum itu loh. Halo, gimana? Ya apa sih, Rek? Kan kalau nggak jelas tanya loh. Kalau itu belum dijelasin Bu sama Bu Evi. Suruh bagi 8 kelompok per kelas ya. Per kelas apa 2 kelas itu? Oke. Ini mana sih sharingnya? Mana Mbak? Saya sudah sharing kan? Kok mesti hilang ya sharingku sebentar ya? Ya, baik. Ini untuk analisis zat gizi. Ini teman-teman, ini masih separuh ya, 76 kan satu kelas aja. Ya. Ini soalnya teman-teman mungkin ya. Jadi untuk kelas 3A dan 3B ini kan waktunya hari Senin Selasa ya. Nanti ini saya sih mencatat ya. Ini saya sudah buat jadwal, tapi beberapa ini sudah teridentifikasi tabrakan beberapa ini. Mungkin nanti nggak apa-apa. Siap-siap aja kalau ini ya. Kita tetap anjurkan ini kan ada pertemuan 14 kali pertemuan teman-teman kontraknya. Kemudian ada 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS ya. Jadi sama dengan kuliah yang lain. Untuk mata kuliah ini adalah 2 SKS. Itu jadi bukan 2 SKS kuliah seperti normal ya, yang 100 menit. Tapi ini 1 SKS kuliah dan 1 praktikum. Di mana 1 SKS praktikum itu 100 menit. Sehingga itu kemarin ada revisi di jadwal yang harusnya 2 jam menjadi jam 15.30. Ini totalnya ya. Untuk kuliahnya 50 menit ditambah praktikumnya 100, sehingga 150 kurang lebih 2 jam setengah. Betul ya? Ini sudah teman-teman paham ya? Terkait kenapa perubahan jam yang sebelumnya hanya 14 itu menjadi ini. Ya. Nah,
Untuk dosen-dosennya ini ada saya, Bu Anissa Lailatul Fitria, kemudian ada Bu Evianti nanti yang akan memandu teman-teman selama praktikum 4 kali itu saya jadwalkan. Kemudian ada dosen luar biasa, ini saya undang untuk dosen dan laporan ya, seorang laporan dari luar UNER gitu untuk mungkin menambahkan informasi ya, memperkaya lah ya pemahaman teman-teman di analisis zat gizi. Kemudian Bu Anissa ini sudah ya di UTS, nanti kemudian ada di setelah UTS ada Pak Domi yang akan mengajar teman-teman ya, sudah saya berikan jadwalnya. Nah, untuk analisis zat gizi ini kemarin kan saya tanyakan, karena di semester 5 juga seperti ini, namun di semester 5 SKS-nya lebih tinggi, jadi 3 SKS, mestinya sudah lebih lama ya. Nah, ini untuk, karena kalau tidak diberi praktikum waktu awal, saya kira 2 SKS itu hanya teori, di semester depannya di kurikulum baru itu akan ada kuliah analisis zat gizi lagi, ternyata enggak. Jadi analisis zat gizi ya sudah selesai di semester ini, sehingga mau nggak mau kompetensi teman-teman ya harus kuliah dan praktikum ya. Mungkin ini saya tidak memberikan kuliah secara detail, saya overview aja begitu ya terkait dengan analisis zat gizi. Yang ini teman-teman belum analisis zat gizi, namanya analisis ya. Jadi ini zat gizi di dalam makanan, karena nanti ada teman-teman di semester, mungkin di semester ini, bukan semester ini mestinya ya, ada PSG biokimia ya. Saya nggak tahu di kurikulum baru namanya apa, yang lama itu adalah penentuan status gizi secara biokimia. Itu adalah pemeriksaan marker biokimia di dalam marker tubuh manusia, di dalam sampel darah, urin ya, ataupun berbagai spesimen lain. Nah, untuk analisis zat gizi ini memang menganalisis dalam bahan makanan. Sehingga di semester ini teman-teman ada ilmu bahan makanan ya? Ada nggak? Ilmu dan teknologi bahan pangan, Bu. Ilmu dan teknologi bahan pangan. Jadi ini sepertinya bersamaan ya, karena memang saya tahu, saya ikut menyusun juga di kurikulum ini ya, meskipun tidak secara full. Memang kesulitan menentukan ini setelah ini, kemudian harus ini, karena banyak gitu, sekuensinya itu banyak. Yang lainnya juga butuh ini, sehingga memang ini sudah diatur di analisis zat gizi ini bersamaan dengan apa namanya, harusnya ini related banget ya mata kuliah ini dengan teman-teman nanti dasar ilmu gizi dan juga ilmu apa tadi namanya, yang lalu kan ilmu bahan makanan kan, ilmu dan teknologi pangan tadi ya. Iya, sebentar. Iya, sebentar ya. Nah, mohon maaf ya, ini sebentar anak saya. Aduh, jadi ini analisis sebentar ya nak, sebentar. Bentar ya. Jadi gitu ya. Jadi analisis zat gizi ini teman-teman tolong jadi belajarnya itu nanti sinkron ya, dalam artian di semester ini ya teman-teman dasar ilmu gizinya harus menguasai teknologi bahan pangan, karena nanti untuk menganalisis zat gizi dalam makanan ya kan, ya teman-teman harus tahu zat gizinya itu apa ya kan. Kemudian kan di dalam makanan tentu teman-teman harus paham bahan makanan yang apa yang sesuai untuk zat gizi ini, misalnya dengan seperti itulah gambarannya ya, sehingga untuk itu tadi saya, karena ini tidak bisa lagi diunduh di semester depan juga enggak, karena kita bilang ini satu kesatuan di semester ini teman-teman komprehensif, jadi saling
melengkapin gitu ya. Saya lihat di kuliah biokimia sebelumnya juga sudah dibahas, dikenalkan lah ya terkait dengan metabolisme, apa itu karbohidrat dan lain-lain ya. Mungkin itu sebagai dasar teman-teman minimal sudah dapat informasi terkait dengan biokimia bahan makanan ya. Zat-zat gizi, biokimia zat-zat gizi utama ya, terutama karbohidrat, lemak, protein. Baik, untuk waktunya sendiri, nah ini kan harusnya setiap kali ini praktikum 100 menit. Nah ini jadi karena gini konsepnya itu kalau di perkuliahan nanti kemarin dapat pada waktu apa ya namanya orientasi mungkin dijelaskan ya SKS apa namanya satu SKS itu tidak full belajar di ini. Ada waktu saya lupa ya aturannya lupa. Ada belajar mandiri juga untuk mengembangkan itu masuk dalam SKS yang diinginkan. Nah, untuk praktikum ini nanti umumnya ya nanti mungkin Bu Evi sudah cerita jadi nggak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat apalagi teman-teman banyak ya teman-teman banyak sehingga ini nanti butuh waktu mungkin bisa sehari atau sehari lebih sehingga ini nanti kenapa tidak saya buat setiap kali praktikum karena memang penyiapan bahannya itu tidak mudah dan ribet ya dan ini sehingga ini nanti kita jadikan satu di praktikum misalnya pertemuan keempat ke-8. Nah di pertemuan sebelumnya kita fokus teori mungkin nanti dosennya mengisi hanya 2 jam gitu ya teman-teman selanjutnya itu kan ya benar ya itu SKS. Oh ya, ini satu SKS ya. Jadi nanti perlu pengembangan sendiri karena kalau hanya menunggu praktikum itu tidak cukup ya. Gini. Teman-teman bisa membayangkan ya, kira-kira analisis zat gizi itu materinya seperti ini, teman-teman menganalisis ya bahan makanan. Jadi analisis zat gizi itu adalah makanan dianalisis kandungan zat gizi dan sifatnya untuk beberapa tujuan. Kenapa sih kok perlu melakukan analisis zat gizi? Sebenarnya teman-teman kemarin mungkin di semester sudah dikenalkan Nutri-Survey belum? Atau database food composition sudah belum ya? Belum, Bu. Halo? Belum. Jadi metode untuk menganalisis zat gizi dalam bahan makanan itu tidak harus melalui cara laboratorium. Teman-teman ada toolnya, ada ini ya kayak kita seorang ahli gizi itu ini kompetensinya bisa menganalisis kandungan nggak perlu harus menunggu di lab. Ada namanya food database. Nanti coba tabel komposisi bahan makanan atau Nutri-Survey bisa dilihat sana. Jadi teman-teman bisa lihat oh nasi itu karena itu sudah dilakukan analisis sebelumnya gitu ya oleh teman-teman di IPB, oleh senior-senior guru-guru profesor kita yang di awal itu sudah mengumpulkan database itu. Nanti itu akan ada perkuliahan tentang itu. Mungkin di bahan makanan atau di apa ya. Nah, itu maksud saya itu teman-teman jadi mendapatkan secuil itu dari mata kuliah lain gitu loh. Jadi ini belum komplit didapatkan untuk mengerti secara lengkap apa yang akan diinikan di analisis zat gizi gitu ya. Jadi itu bisa dilihat dari food database, nggak perlu nge-lab, teman-teman bisa lihat oh nasi itu kandungan ininya apa ya, biasanya per 100 gram, itu bisa diketik di Nutri-Survey juga. Misalnya oh karbohidratnya ini berapa gram, lemaknya, proteinnya, vitaminnya lengkap, itu sudah ada. Kemudian ada juga apa namanya misalnya tempe atau misalnya daging sapi atau misalnya jenis makanan-makanan yang produk itu juga ada di database Nutri-Survey. Itu teman-teman bisa lihat di sana gitu ya. Namun ada metode lain yang ini teman-teman pelajari di analisis zat gizi. Jadi ada beberapa nggak bisa karena bahan makanan itu beda dengan apa namanya ekstrak ya atau formulasi yang kayak obat lah, isinya standar ini dibuat ini ya karena bahan makanan itu sangat apa ini banyak faktor yang mempengaruhi bisa berbeda. Kita bicara misalnya buah aja ya buah melon gitu itu mungkin di Nutri-Survey atau di food database itu ada gitu ya melon itu bisa sangat berbeda dengan melon yang kami makan saat ini gitu ya itu kan dari letak geografisnya itu jadi terkait dengan ilmu bahan makanan itu sangat terkait juga dengan keilmuan pertanian ya jadi teman-teman di teknologi pangan pertanian itu sangat terkait gitu
ilmu bahan tanahnya, kemudian ditanam di mana, kulturnya, geografisnya, kemudian penyimpanan itu semua akan berdampak. Sehingga sebenarnya Nutri Survey atau database, food database itu hanya sebagai panduan data kasar, boleh kita menganalisis pakai itu. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk industri pangan nih, kita mau buat label punya produk di industri, pengendalian mutu itu harus terukur dengan jelas. Nggak boleh hanya dari oh ya bisa dilihat di sana gitu ya, bisa lihat karena itu beda bahannya yang kita inikan dengan yang diperiksa di food database itu bisa sangat berbeda begitu, banyak faktor. Apalagi kita misalnya punya penelitian, punya skill untuk memang kita sudah tingkatkan ini mutu nilai gizinya dengan kita punya teknologi apa gitu ya, sehingga kita maunya nilai gizinya lebih tinggi dari yang ada di food database. Dan untuk membuktikan itu kan nggak bisa hanya lihat dari food database yang data dasar, jadi harus dilakukan pemeriksaan analisis zat gizi secara laboratorium, dilihat langsung dari produk makanannya ya. Itu jadi banyak, bukan hanya buah, dari berbagai jenis semuanya itu bisa sangat berbeda. Kalau mau tepat ya itu tadi pasti perlu biaya yang nggak sedikit untuk analisis zat gizi ya. Jadi kalau Nutri Survey bisa hanya lihat di food database, tapi kalau ini nanti teman-teman akan belajar lihat juga ya biaya-biaya untuk menganalisis kandungan. Ini yang sering produk-produk makanan ya, industri-industri makanan itu mereka harus menuliskan label gizinya. Nah itu harus melakukan pemeriksaan sampel bahan makanannya, benar nggak ada cemaran-cemarannya. Jadi nggak hanya melihat analisis zat gizi, tapi juga bisa melihat itu tadi, gitu ya, bahan-bahan berbahaya, cemarannya dan lain-lain. Jadi untuk intinya mutu, gitu ya, kualitas dari produknya ini, ya. Nah, biasanya ini beberapa metode nanti dengan larutan kimia, spektro, kroma ya, ini benar-benar teknologi teknik. Jadi ini analisis zat gizi itu harapannya ya, harapannya teman-teman itu bisa melakukan. Tapi coba tanya kelasnya, realnya hanya dengan 2 SKS dan seperti ini ya, pertemuannya sehingga seperti ini, teman-teman nggak akan mendapatkan skill itu secara maksimal. Jadi saya bisa menganalisis ini dengan AAS untuk mineralnya, atau dengan nanti melihat glukosa di dalam ininya, bahan makanan atau glycemic index, itu perlu skill dan pelatihan yang lama. Bahkan Bu Evi aja dari analis medis ya, itu untuk hanya belajar teknik untuk ininya itu 3 tahun sendiri ya kan, nggak bisa hanya, sehingga teman-teman nanti pasti kompetensinya ya permukaan, hanya sekedar nice to know. Kita nggak tuntut juga. Jadi dari pengajar ini keluarnya teman-teman bisa melakukan, apalagi dengan waktu yang 75 orang misalnya, satu waktu bisa praktikum dalam waktu yang seperti ini aja, gitu ya. Mengerti ya? Jadi teman-teman nanti jangan harapannya kalau mau mengembangkan ini ya teman-teman improve sendiri, ikut pelatihan, mungkin ikut ada laboratori assessment atau skill yang untuk meningkatkan ini, tentunya juga nggak murah gitu, karena menyediakan bahan-bahannya, kemudian sampel-sampel ininya ya, itunya itu butuh biaya yang besar gitu ya. Minimal untuk teman-teman S1 gizi tahu, apalagi ini teman-teman di semester 3, aduh kalau saya bilang ini terlalu dasar untuk tahu analisis zat gizi, karena nanti kita di sini ya, kenapa perlu melakukan analisis zat gizi tadi terkait dengan komersil ya, industri, karena kebutuhan konsumen kita harus menginfokan, nggak boleh loh nggak ada informasi label gizinya, atau kompetisi di industri ini kan tangan sangat ketat ya, sehingga kita perlu juga ini. Kemudian juga ini karena regulasi pemerintah, standar internasional dan lain-lain itu sudah ada ketentuan kalau kita mau ke produk makanan. Tapi di luar itu dari terkait dengan kegiatan industri atau komersil yang untuk perdagangan, teman-teman gizi ini juga minimal mengetahui ya, harus bisa mengidentifikasi zat gizi terkait dengan kompetensinya, karena nanti gini, bisa nanti teman-teman ya, saya tunjukkan ya sebenarnya.
nggak bisa mengikuti ya. Ini saya masih cerita aja gambaran overview perkuliahan ini seperti apa dan kompetensi teman-temannya ya. Jadi tidak bisa melakukan apa ini, harapannya sih bisa gitu. Nanti praktikum ya, praktikum itu kan action, tidak hanya melihat, tapi itu tadi apakah bisa dilakukan perorangan. Nah nanti kita mungkin akan apa ini jembatani dengan teman-teman membuat video ya, atau apa ya, sebelum perkuliahan itu teman-teman gimana sih untuk misalnya next water analysis atau simple carbohydrate analysis sudah dari baca-baca, sehingga nanti kita bisa berdiskusi. Jadi kayak sebenarnya ini kayak menjelaskan langkah-langkahnya begitu. Kalau analisis zat gizi ya, simple karbohidrat yang pertama misalnya tentukan dulu bahan makanan kayak gitu-gitu. Kayak teman-teman itu pekerja lab, istilahnya begitu. Nanti outputnya dari ini ya. Tapi jauh dari lebih dari itu, sebenarnya yang penting itu teman-teman bisa menganalisis. Itu yang susah ya. Itu yang susah ya. Ini sangat bisa melakukan teman-teman gizi itu melakukan penelitian terkait dengan coba ya, saya sebentar, bisa dicontohkan aja, mana ya, kok muncul mbak ini mbak ya, coba ini ya saya ini kan, jadi sangat bisa gitu teman-teman itu melakukan riset, jadi itu nanti kalau teman-teman teknologi pangan, gitu ya, salah satunya teknologi pangan, kemudian itu berkutatnya dia SKS-nya pasti besar banget analisis gizi. Ini kelihatan ya teman-teman. Ini contoh ya, contoh hasil dari pendalaman tentang analisis gizi ini dalam bidang ilmiah ya. Ini yang maksud saya teman-teman harus mengerti. Ini contoh kemarin bimbingan skripsi saya Mbak Anaita ya, dia melakukan ini perbedaan kadar zat gizi berdasarkan waktu pemasakan dan metode yang diterapkan pada tempe dan hati sapi sebuah studi eksperimen. Jadi dia mau melihat, itu kan banyak ya. Jadi proses pengolahan makanan, kemudian ini berbagai teknik-teknik apa masakan dan lain-lain itu sangat mungkin berpengaruh pada nilai gizi. Ya enggak? Misalnya, oh kalau dididihkan terlalu lama, kemudian ini banyak sekali penelitian tentang itu. Nah, itu enggak bisa kalau hanya lihat di database, sehingga teman-teman harus melakukan riset. Ini namanya riset laboratorium, eksperimental. Jadi pada produk bahan makanan, bukan pada sampel manusia ya. Jadi dia lihat tempe dan hati itu salah satu sumber, ini contoh ya, salah satu sumber zat gizi. Zat besi. Nah ini kita mau lihat ternyata nggak selalu loh, misalnya kita konsumsi tempe zat besinya seperti ini gitu ya. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah waktu pemasakan dan metode. Waktu itu lama, jadi sebaiknya berapa lama sih? Kemudian metodenya mungkin ada yang satunya di terus dulu atau satunya dengan di ini ya, nanti ada ini teman-teman bisa baca ini. Nanti ini bisa dibuka di sudah publish jurnalnya ya, artikel ini bisa baca yang dilakukan apa saja, dia buat treatment. Jadi yang satunya misalnya waktunya 5, 10, 15, nanti dilihat kadarnya zat besinya setelah itu. Untuk membuktikan, oh benar ya, kalau waktunya terlalu lama, zat besinya hilang ini, kayak gitu. Ini contoh ya, jadi aplikasi pada keilmuan itu seperti ini. Ini sangat mungkin teman-teman nanti melakukan riset-riset seperti ini. Ini misalnya, ini yang penelitiannya baru, penelitian Pak Trias yang melihat rodomin. Jadi pada bahan-bahan tambahan pangan, ya BTP, pada berbagai produk minuman. Ini ada produk minuman, mungkin ada yang ini pas rodamin tuh ya, mungkin yang satunya boraks misalnya. Nah, boraks ini dilihatnya pada apa? Ya pada produk yang kan teman-teman harus bisa mengidentifikasi gitu loh. Jadi nggak semua oh bisa diterapkan di bahan makanan ini. Saya mau lihat nih zat besi pada teh. Ya nggak cocok, wong teh itu adalah mengganggu absorben. Jadi harus paham juga gitu bahan makanan apa yang diujikan untuk zat gizi ini gitu loh. Iya, itu perlu ilmu itu. Jadi nggak sekedar zat gizinya apa, ini apa, itu hanya pekerja lab. Itu levelnya D1. Pekerja lab ini tolong ya saya dianalisiskan hanya seperti itu. Karena teman-teman S1 gizi itu sudah pada tataran apa ini namanya ini ya analisis ya.
harus tajam ininya, sehingga harus bisa ini nanti misalnya harus sampai menjadi konsultan, maksud saya begitu. Kalaupun ini ya, jadi tadi misalnya pada roda mimpi, tapi memang yang saya ini kan di analisa gizi itu kompetensinya kalau bisa melakukan semua itu yang nggak mungkin gitu. Mungkin nanti kita tampilkan hanya beberapa saja. Ya, ini contoh roda mimpi pada minuman. Nah, ini masih banyak ini contoh-contoh yang lain sebenarnya teman-teman nanti ini apa namanya bisa dilihat baca-baca di jurnal. Nah, misalnya itu tadi ya zat besi, atau yang dulu pernah juga Bu siapa itu ya terkait dengan ini ya produk misalnya pisang untuk melihat kalium misalnya pada orang gagal ginjal itu tidak boleh kalium terlalu tinggi. Nah ini bagaimana untuk mengurangi kadar kalium dalam bahan makanan. Ada yang seperti itu, ada yang kebalikan justru meningkatkan kadar kaliumnya karena terkait dengan kebutuhan untuk pasien-pasien hipertensi, pasien penyakit degeneratif ya yang tanpa penyakit ginjal itu butuh kalium yang tinggi. Nah seperti itu, jadi harus bisa mengidentifikasi nanti bahan makanan sumber karbohidrat itu apa, bahan makanan sumber protein apa, bahan makanan sumber lemak apa, ya, kemudian uji yang sesuai apa. Karena nanti di analisis zat gizi ini teman-teman apa ini namanya akan juga belajar uji kualitatif dan kuantitatif, ya. Jadi ada yang namanya kayak tadi roda mimpi yang dilakukan itu Mbak itu tadi ya itu kualitatif saja, jadi hanya terdeteksi oh iya dia ada roda apa plus atau negatif gitu ya. Nah, intinya kayak tes hamil itu plus atau negatif gitu. Tapi kalau Mbak Ana itu tadi melihat kadar zat besi dia bukan hanya kualitatif gitu, tapi dengan kuantitatif. Jadi sampai ada numbernya gitu. Berapa sih apa namanya kadar zat besinya di situ, berapa miligram per ini, misalnya berapa ini yang dibutuhkan. Harus angka yang pasti. Itu nanti tujuan-tujuan itu akan berbeda tergantung dari itunya ya. Tesnya itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi kalau pakai ini, analisisnya pakai ini. Kayak gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan, selain peran zat gizi ini untuk menilai gizi bahan dan mutu produk, melihat adanya cemaran, racun, ya, mengetahui produknya halal atau tidak, itu bisa nanti dengan berbagai analisis zat gizi ya, bukan hanya zat gizinya ada. Itu sekaligus untuk kita bisa mengendalikan, meningkatkan mutu tadi. Ya, jadi ini saya belum infokan untuk nilai tugasnya ya. Jadi nanti untuk pertemuan masing-masing pertemuan ini, tolong nanti teman-teman sebenarnya ini yang semester di praktikum ini rencana saya itu ada presentasi. Jadi nanti mungkin bukan presentasi ya, teman-teman buat makalah per kelompok tadi ya, untuk pendalaman ini tadi, ini kan ada praktikum. Ya mungkin ini nggak cukup waktunya, jadi kalau di semester 5 mungkin saya minta presentasi yang ini praktikum tadi, tapi ada laporan yang harus ini kan untuk nilai tugasnya. Ya, jadi ada nilai nanti UTS-nya kurang lebih 30%, UAS-nya 30% ya. Untuk praktikum sendiri nanti ada penilaiannya, soft skill, keaktifannya. Karena praktikum harus 100% masuk loh, ya. Beda dengan kuliah 75%. Itu praktikumnya 20%, kemudian nilai tugas 20%. Itu dari komponen nilai. Jadi nanti teman-teman dibuat berkelompok sesuai dengan kelompok yang dibagi tadi ya. Misalnya nanti untuk tugas-tugasnya akan saya jelaskan saja di bagaimana ini ya di pertemuan berikutnya ya. Jadi misalnya enggak semuanya sih kayak water analysis ini mungkin tidak kita lakukan hanya kayak demo gitu ya. Teman-teman tolong besok ada ada tugas untuk makalah ini, demo yang ini. Kemudian ada yang misalnya karbohidrat, saya bagi karbohidrat analisis, glycemic loading ya, cara-caranya teman-teman bisa update sendiri, mencari informasi di luar perkuliahan ini untuk nanti apa ya, mungkin kalau
nggak enaknya nggak ada presentasi itu teman-teman nggak bisa sharing satu dengan yang lainnya sebenarnya. Dengan presentasi itu kan nanti teman-teman yang lainnya mendengarkan. Tapi ini sepertinya waktunya tidak cukup, nggak apa-apa di makalah aja. Minimal teman-teman punya data ya yang untuk ini diberikan ke teman-teman yang lain. Jadi itu juga dinilai ya. Makalahnya itu juga dinilai. Jadi buatnya bukan asal-asalan dan karena nanti juga bertanggung jawab untuk memberi informasi ke teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi nanti di satu kali sesi atau ini kita buat presentasi bersama. Saya akan kapan? Saya bingung nyusunnya gitu. Ini aja yang lalu itu ya, itu sudah saya ini kan. Karena yang lalu itu kan nggak ada praktikum ini, jadi saya jadikan satu. Misalnya yang lalu itu apa itu? Contohnya ini ya, phytochemical dan functional property. Ini ya, functional properties analisis ini di apa ini di beda gitu, di waktu yang berbeda, dua tetap muka, atau yang mineral ini analisis dan AS itu berbeda gitu. Nah ini nggak cukup gitu, sehingga saya buatkan aja. Jadi untuk perkuliahan-perkuliahannya 3 SKS, tapi mungkin dosennya itu tadi sesuai dengan perkuliahan 2 jam saja maksimal. Teman-teman silakan menggunakan waktunya itu untuk berdiskusi, untuk memperluas wawasan, untuk kemudian nanti persiapan di praktikumnya. Jadi mungkin praktikumnya nanti akan ada, kita buat ada pretest lah ya, ada pretest untuk teman-teman sebelum melakukan praktikum itu. Gitu ya. Sampai sini sudah cukup jelas. Hidup saya dari jam 7 pagi setengah 8 pusing. Apa ya? Ada yang kurang jelas dari informasi yang disampaikan? Ini semoga 2 kelas ini sudah masuk ya. Jadi jangan lagi ada yang salah ya kalau nggak datang ya, gitu. Jadi untuk kuliah ini seperti itu. Nanti kita buat pretest menjelang praktikum ya, dan post testnya mungkin pretest aja ya untuk kesiapan teman-teman begitu, karena sepertinya tidak bisa melakukan sendiri. Kemudian nanti akan ada makalah ya, mungkin nggak usah semua, jadi kita buat aja kelompok itu bahasan ini, yang kelompok ini ada berapa tadi, 8 ya, per kelas 8. Jadi nanti saya bagi 8 aja untuk pembuatan memperdalam metode ini. Itu ya, teman-teman. Halo, halo. Ya, Ibu. Ini Mbak Asri ada nggak ya? Mbak Asri dan Mbak Alif? Nggak ada ya? Ini soalnya barengan rapat juga, ini rapat-rapat kelompok. Oh, oke, nggak ada. Nanti mungkin untuk penilaian, terus kita bisa minta bantuan. Oke, ada yang lain, teman-teman? Ada yang kurang jelas? Ini saya tulis aja untuk penilaian ya. Sebentar. Ada yang ini? Sebentar ya. Ya, maaf 30%. Yang lain gimana? Sudah jelas loh ya? Ya, ada yang tanya. Ini praktikum ini termasuk pretest dan juga ini ya soft skill-nya ya saya masukkan di praktikum, kehadirannya, tepat waktunya ya, kemudian ya ya, jadi ini 100% untuk penilaiannya. Udah, kalau sudah tidak ada mungkin bisa diakhiri aja ya kuliahnya ya, nggak apa-apa ya teman-teman, mungkin sudah capek. Nanti untuk ini sih kerjanya kayak materinya ya, intinya apa ya, dengan analisis zat gizi ini jadi kita juga harus bukan hanya nanti mendapatkan hasil yang tepat ya, itu nanti memilih prosedurnya, memilih teknik mana yang dipakai itu juga sangat
penting ya. Kita harus tahu plus minusnya pemeriksaan itu, kemudian gold standar itu juga teman-teman harus tahu. Jadi yang apa ya, yang direkomendasikan yang mana itu dari hasil-hasil penelitian. Jadi nanti juga memperkaya, nanti ya di makalah itu saya ini teman-teman untuk memperdalam terkait dengan analisis-analisis yang ada di hasil-hasil penelitian, di artikel itu bagaimana sih aplikasi dari pemeriksaan ini dan analisisnya seperti apa. Itu yang juga harus dimengerti. Jadi tidak hanya teknikal seperti itu teman-teman nanti jadi laporan ya. Tapi jauh dari itu teman-teman juga harus memahami, mungkin justru di laporannya teman-teman nggak akan dalam yang mengetahui. Lagi ya. Apalagi ya, pengukuran idealnya kalau pengukuran nanti semua pengukuran yang harus tepat, presisi ya, yang harus diperhatikan. Jadi nanti tahapan analisisnya kayak pengambilan sampelnya itu juga sangat penting. Misalnya kayak tadi ya, tempe di bagian mananya, misalnya daging sapi itu kan banyak, yang mananya, yang dagingnya apa ada bagian lemaknya atau bagian itu juga akan berpengaruh, sehingga untuk menentukan sampel sendiri produknya itu juga teman-teman harus tahu tata caranya, pedomannya, yang mana yang di ini ya, belum lagi alat ukurnya ya, kemudian perhitungan atau beberapa faktor yang mempengaruhi. Oh bisa jadi memiliki kadar air, bisa jadi tempatnya, misalnya ada logam, ada ini itu bisa berpengaruh gitu ya. Sehingga kita harus bisa menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh itu, kita usahakan dia tidak ini ya, tidak berpengaruh hasil kita. Jadi sudah dilakukan metode sampling dengan benar, penentuan sampelnya ya, diamankan dari semua perubahan yang terjadi. Misalnya ada nggak faktor perubahan kimia, biokimia, biologis, mikrobiologi yang lain. Misalnya ini didiamkan 6 jam, itu kan masih berpengaruh ya, sama-sama airnya sih. Tapi ada nggak pengaruh dari mikroba tadi terhadap ininya ya. Apalagi nanti sampelnya homogen atau heterogen itu juga perlu perlakuan atau tindakan yang spesifik ya. Kalau homogen air misalnya kalau dalam produk heterogen itu biasanya nanti ada perlakuan khusus. Ini biasanya kita menambahkan ada biaya khusus ya untuk membuat suatu sampel itu menjadi homogen. Kan kalau heterogen kan nggak bisa diperiksa ininya. Nah, kita juga harus pahami berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi, bisa kesalahan dari alatnya, bisa kesalahan sistemik, prosedurnya, itu harus bisa diidentifikasi dalam menganalisis suatu melakukan ini ya. Jadi ada bagaimana menghomogenkan, itu caranya dilarutkan, kan ada aturan-aturannya, dengan pelarutnya dengan apa, apakah dengan alkohol, dengan air, dengan HCl ini, iya, itu saja. Terus terang saya sendiri nggak paham sama sekali. Jadi saya bukan seorang laboran dan tidak ini ya. Jadi untuk biasanya kalau saya penelitian saya itu tentang analisis zat gizi. Hampir semuanya di produk bahan makanan. 3 tahun terakhir ini saya konsen ke sana, melihat terutama dari kandungan mineralnya, ya, kemudian beberapa dari antioksidan juga. Tapi saya nggak melakukan sendiri gitu, karena nggak cukup waktu untuk melakukan di lab ini. Biasanya ya kita ke lab yang profesional, misalnya kemarin saya ini kan ada di farmasi LP, mungkin di BLP punya ini ya, atau di Baristan. Jadi ada beberapa lab pengujian produk makanan di Surabaya. Itu pun nggak banyak gitu, tertentu ya. Misalnya kayak di GDC atau lab klinis itu dia nggak menerima yang sering di lab umum itu, yang teman-teman lihat itu kan sampel-sampel bahan preparat manusia ya, misalnya periksa urin, periksa darah, nah, itu pasti berbeda, bukan lab seperti itu. Itu kita tinggal ngelabkan sih, istilahnya begitu. Nanti kita yakin labnya itu kan pasti dia punya ini sendiri ya, sudah ISO, standar dan lain-lain. Dia kan pasti juga akan dilakukan penilaian akreditasi juga ya kan. Nah ini dengan kalau saya melakukan sendiri dengan kemampuan saya yang seperti ini, nggak akurat dan lain-lain ya, apalagi ini hasil penelitian, kita harus tuliskan datanya dengan akurat. Kalau saya ya dilabkan, hingga saya seringkali nggak paham gitu.
Tapi saya harus paham interpretasinya karena itu yang akan saya tulis di hasil penelitian, di pembahasan. Tuh. Kalau teman-teman memang punya keahlian atau punya interest ya terkait di teknologi seperti ini, mau menjadi lebih menguasai teknologi tahan laporan, ya silahkan, itu bisa dikembangkan skillnya tadi yang saya bilang, karena nggak akan dapat di perkuliahan ini. Itu aja sih saya sampaikan, sampai menjadi yang, karena hanya 2 SKS loh, bayangkan 1 SKS aja praktikumnya. Padahal kalau kerja di laboratorium itu bisa berbulan-bulan itu di lab untuk menganalisa satu zat gizi aja, ininya apa coba, seperti itu. Ya. Sama seperti banyak nih teman-teman dari S1 gizi yang melakukan penelitian formulasi, ya, di formulasi produk makanan yang ini, itu kan dia juga lihat analisis zat gizinya. Misalnya dia lihat mau buat produk dengan untuk pasien DM dengan glycemic index yang rendah. Nah, dia buatkan itu produknya, dia olah ya, kemudian organoleptik dia cobakan benar enggak glycemic indexnya lebih rendah, lebih tinggi. Nah, itu semacam seperti itu. Ya, kalau teman-teman bisa melakukan sendiri, mengelabkan istilahnya ya silakan. Kalau enggak, itu tadi kita biasanya serahkan pada yang ahlinya. Minimal teman-teman tahu. Ya. Oke, mungkin sampai sini ini sudah jam 3 ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Tapi kurang lebih itu gambaran tentang ACG ya di semester 5 yang teman-teman perlu siapkan. Nanti ini saya bilang saya juga baru terjun di kuliah ini, mengajarnya ya. Saya ngeliatnya sudah mengajarnya baru di semester ini, yang lalu saya nggak terlibat. Jadi ini saya benar-benar juga harus belajar banyak. Kalau teman-teman tanya ke berarti kok nggak tahu, ya nggak apa-apa, saya memang nggak tahu. Karena saya dulu di FK juga nggak diajarin ini, gitu ya. Terus kemudian saya juga bukan lulusan gizi, jadi ya saya mau belajar. Tapi dengan belajar, soal kita bisa. Mungkin ini justru tantanganmu, kenapa saya dipilih ini, gitu ya. Oh, kamu kemarin risetnya banyak tentang ini, dan nih dicemplungkan aja. Sekarang saya sih berpikir positif aja. Insya Allah ini jadi ladang baru untuk saya belajar, teman-teman juga sama-sama belajar ya. Jadi kita sama-sama menggali ilmu di sini ya. Jadi bareng-bareng. Jadi tidak saya lebih ahli dari teman-teman, enggak. Kayak gitu aja sih. Kalau yang di kuliah yang lain mungkin saya sudah lama menjadi PJMK, itu terlibat ya banyak. Tapi untuk analisis zat gizi sendiri, terutama terkait dengan metodenya, prakteknya bagaimana, itu terus terang saya nggak ngerti. Gitu. Karena saya biasanya juga nge-lab-kan, nggak pernah melakukan sendiri. Itu sih dua materi dari saya. Teman ya, semoga memahami, bisa meningkatkan kualitasnya untuk PHCG ini. Jadi harus bagaimana kalau dengan keterbatasan itu, silahkan nanti mungkin kita coba deh cari video, kita bareng-bareng lihat, atau saya ada tambahan ini, teman-teman ada ini, saling melengkapi gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bisa diakhiri untuk kuliah ini. Bagaimana? Bisa ya? Iya Bu, bisa diakhiri, sudah paham sejauh ini. Jangan perlu tidak ya. Mabuk ini saya saja. Oke, di depan laptop terus ini, nonton. Oke, baik.